Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Motivi. Dan kali ini dalam Bincang Motivi kita berjumpa dengan tamu istimewa. Kalau minggu lalu kita berjumpa dengan Suster Kargo, Suster Florentina yang banyak bekerja untuk para migran dan juga banyak menangani kasus-kasus perdagangan manusia. Nah, kali ini tamu Motivi juga temannya Suster Kargo, temannya Suster Florentina yang kebetulan dia sedang studi di Jogja. Maka kita akan bertemu dengan sahabat Suster Florentina ini, juga kita masih akan ngobrol tentang perdagangan manusia, tentang human trafficking. Nah, sekarang saya jadi tahu orang-orang yang bekerja untuk kemanusiaan, yang bekerja untuk human trafficking ini cirinya hampir sama, yaitu kurus. Kurus kering. Dan teman saya ini juga kurus kering. Maka saya perkenalkan teman saya yang kurus kering tapi kuat, yaitu Arta. Wala Arta. Gimana? Kabar baik? Sehat-sehat ya? Oke. Masih studi terus ini ya di Jogja ya? Oke, baik. Arta, kita ngobrol tentang human trafficking yang pernah kamu alami, kamu terlibat di dalamnya. Nah, pertanyaan pertama, gimana sih dulu awal mulanya Arta bisa terlibat di dalam gerakan melawan human trafficking ini? Awalnya saya ketemu dengan Romo Ismartono. Saya ketemu Romo itu di Jogja tahun 2018. Itu kebetulan ada kegiatan di sini, kegiatan kemahasiswaan. Lalu saya bertemu dengan Romo Ismartono di sana. Lalu kami banyak berdiskusi tentang kemanusiaan. Dan Romo Is menawarkan kalau gimana kalau suatu saat nanti terlibat di dalam karya kemanusiaan gitu. Lalu setelah pulang dari kegiatan itu, saya dikontak oleh Romo Is dan mengatakan mau nggak jadi relawan untuk kemanusiaan gitu, relawan human trafficking. Mendengar kata human trafficking, saya merasa human trafficking, wow, tentang kemanusiaan nih gitu ya Romo. Jadi dari dulu tuh kalau dengar kata kemanusiaan itu tergerak aja gitu, Romo, senang ya dengar kata kemanusiaan. Tidak langsung takut atau gimana reaksi pertama gitu? Waduh, ini ngeri. Sebenarnya nih gitu. Saya takut ya Romo ketika dengar kata human trafficking. Wah, ini bukan kasus yang ringan dan bukan kasus kacang-kacang ya Romo. Jadi saat ditawarkan mau nggak jadi relawan di NTT gitu ya Romo. Ketika tawaran itu datang, sejak saat itu malam itu saya nggak pernah bisa tidur Romo. Jadi hati saya gusar gitu ya Romo. Saya selalu merasa saya mau ke sana segera gitu. Panggilan itu terus muncul. Tapi adakah pengalaman yang bikin Arta ini merasa shock lalu tiba-tiba ya memang ini jalan panggilan saya mau bekerja untuk sebagai relawan kemanusiaan ini? Kalau shock, pengalaman shock kayaknya nggak ada ya Romo. Tapi maksudnya benih-benih untuk terlibat di dalam kemanusiaan ini sudah sejak lama. Sejak saya masih kuliah di USU semester awal ya Romo, saya sudah terlibat di dalam karya anak-anak. Jadi saya membantu di KKI, Karya Kebangsaan Indonesia. Anak-anak Romo. Anak-anak ini kan orang-orang yang rentan ya Romo, dalam kategori rentan. Jadi saya udah terlibat di KKI, kemudian saya juga dulu jadi relawan juga di JRS, walaupun tidak lama, dalam waktu beberapa bulan. Dan ketika saya ditawarkan untuk human trafficking itu kayaknya menantang ya Romo. Dan saya merasa terpanggil untuk itu Romo. Jadi memang sejak muda sudah sudah senang dengan kemanusiaan. Senang dengan banyak kegiatan, juga dengan isu-isu kemanusiaan. Jadi tadi cerita pernah di KKI itu. Pernah di KKI waktu saya kuliah, lalu saya juga terlibat di JRS, kemudian waktu saya kuliah juga saya di Komkep Romo. Komisi Kepemudaan. Jadi berkaitan semua dengan anak-anak muda, orang-orang rentan, anak-anak semuanya tentang kemanusiaan saya suka. Nah, ini membuat saya bertanya lebih seru lagi itu. Kebanyakan orang muda sekarang ini kan ya selain belajar tentu saja, tetapi juga orang itu seneng ya tampil menjadi orang yang terkenal, jadi seleb gitu ya, jadi main medsos dan segala macam. Tapi kenapa Arta ini memilih jalan kemanusiaan gitu loh. Jadi udah memiliki visi hidup yang menurut saya dalam, karena ya
ini Arta yang terlibat dengan relawan kemanusiaan ini, itu apa yang yang membuat semacam itu? Yang membuat itu mungkin dari sejak kecil udah suka dengan anak-anak ya Romo. Orang tua saya juga selalu mengajarkan saya untuk terlibat di dalam karya pelayanan apapun di gereja. Jadi itu menggerakkan saya kalau ada karya kemanusiaan terlibat dengan berkaitan dengan gereja yang namanya pelayanan ya Romo. Saya merasa terpanggil untuk itu Romo. Mungkin teman-teman muda juga banyak yang merasa terpanggil, tapi mungkin mereka tidak memiliki wadah untuk itu Romo. Ya saya rasa ya saya terlibat di dalam ini karena benih itu udah ada sejak dulu dan pertemuan saya dengan beberapa jaringan yang bekerja dalam kemanusiaan ini juga membawa saya untuk lebih masuk lebih dalam, lebih mengetahui secara langsung ya Romo, real di lapangan. Mungkin kalau teman-teman muda punya kesempatan mereka juga mau terlibat untuk itu Romo. Baik, nah sekarang kita ngomong tentang pekerja migran Indonesia ya, dan Arta ini terlibat dengan ini ya komunitas ya. Lembaga yang namanya Sahabat Insan, dan tadi nyebut Romo Ismartono yang juga terlibat sebagai pimpinan di Sahabat Insan ini. Sebenarnya siapa Sahabat Insan ini? Sahabat Insan ini adalah komunitas orang-orang relawan yang memang sudah memiliki konsen untuk orang-orang rentan, terpinggirkan, tersingkirkan, yang lemah ya Romo. Ya. Jadi mereka selalu konsen untuk memberikan bantuan. Sebenarnya sudah sejak lama ya Romo. Mereka itu terlibat di dalam karya-karya itu. Lalu pada saat gempa di Aceh kan harus ada badan lisensinya. Kemudian dibuatlah badan lisensinya berlisensi hukum. Dan sampai saat ini tetap konsen untuk kemanusiaan gitu Romo, untuk mereka yang rentan, yang terpinggirkan dan tersingkirkan. Salah satunya human trafficking Romo. Jadi awalnya dulu dari tsunami Aceh itu ya? Iya, jauh sebelumnya sudah ada. Sudah ada. Mahasiswa-mahasiswanya Romo, kemudian yang memiliki konsentrasi, memiliki terpanggilan untuk karya-karya kemanusiaan ini, dan sekarang lebih banyak tentang human trafficking ini dan juga pekerja migran Indonesia. Baik, sekarang pengalaman Arta sendiri, pernah bekerja di mana saja kaitannya dengan pekerja migran Indonesia dan juga usaha melawan human trafficking ini? Kalau dari awal sebelum saya terjun ke human trafficking Romo, saya sudah benih panggilan untuk cinta sama anak-anak yang membawa saya ke sini, seperti yang saya sudah katakan. Lalu saya itu terlibat di JRS Romo dulu waktu di Medan. Jesuit Refugee Service untuk pelayanan para pengungsi, pencari suaka lebih tepatnya, mereka yang tersingkirkannya Romo, korban perang dari Afghanistan, Somalia, Sri Lanka. Nah, saya lebih konsen untuk membantu anak-anak dan ibu-ibunya Romo. Jadi saya menemani mereka bermain di sana. Saya bisa berbicara dengan ibu-ibunya, bagaimana pengalaman mereka di sana, atau apapun yang mau mereka ceritakan, saya menjadi pendengar, pendamping lebih tepatnya Romo, mendampingi. Dan ketika saya ditawarkan oleh karya ini, human trafficking, wah ini sepertinya lebih menantang ya Romo. Saya mau gitu, apapun resikonya nanti belakangan gitu. Saya yakin Tuhan udah persiapkan semuanya, senjata untuk saya berperang di dalam ini ya Romo. Jadi ketika saya terlibat di dalam karya human trafficking ini, saya semakin merasa dibukakan, berkenalan dengan banyak jejaring kemanusiaan, karena kita tahu bahwa melawan human trafficking adalah melawan sindikatnya ya Romo. Dan untuk melawan ini kita harus berjejaring. Nggak bisa cuma Sahabat Insan sendiri, nggak bisa saya sendiri, nggak bisa cuma Suster Lauren yang saya bantu, tapi kita harus berjejaring dengan banyak organisasi kemanusiaan, mau gereja, mau masyarakat, siapapun itu, pemerintah khususnya. Iya Romo. Jadi sindikat dilawan dengan jejaring. Dengan jejaring juga. Jadi jejaring dilawan dengan jejaring. Benar Romo. Kalau fokus ke pekerja migran Indonesia, sebetulnya apakah ada definisi dalam hukum dan ada hukum yang mengatur itu nggak sih? Pasti ada ya Romo. Kalau pekerja migran itu kan semua orang yang akan, lalu yang sedang, dan yang telah bekerja tapi seharusnya mendapatkan bayaran di luar wilayah Republik Indonesia, pekerja migran Indonesia atau Romo. Nah itu ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Romo. Jadi undang-undang ini juga ada undang-undang yang mendukung untuk
tata cara penempatannya juga diatur oleh Menteri Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2019. Tapi kalau PMI ini sebagian besar dari mereka adalah korban perdagangan manusia, Romo. Rentan kan mereka. Iya. Jadi ini dua hal yang serupa tetapi berbeda sebenarnya. Nah, tentang perdagangan manusia juga ada undang-undangnya. Ada undang-undang tersendiri. Kalau untuk perdagangan, apakah bisa dijelaskan tentang perdagangan manusia ini apa yang disebut sebagai sebagai perdagangan manusia dan undang-undangnya seperti apa? Undang-undang TPPO itu, Romo, ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Jadi segala tindakan untuk mulai dari dia merekrut, menampung, menempatkan ya Romo, bahkan untuk mengirim dan memindahkan orang tapi menggunakan cara kekerasan. Baru kegiatan penggunaan kekerasan itu lalu ada penindasan di dalamnya, ada penipuan, pemalsuan, pemaksaan. Kemudian ada yang tereksploitasi dan ada yang berkuasa gitu, Romo. Dan itu merupakan masuk ke tindak pidana perdagangan orang ini, Romo. Udah masuk. Jadi kalau ketika PMI itu udah mau bekerja di luar negeri, yang tindakan ini udah mereka mendapatkan tindakan-tindakan yang tadi yang sudah saya sebutkan, mulai dari pemalsuan, penindasan, bahkan kerja paksa gitu ya Romo, ancaman gitu, itu udah masuk ke tindak pidana perdagangan orang gitu. Dan itu untuk semua, nggak cuma PMI saja Romo, mau mereka yang bekerja di dalam negeri pun kalau mendapatkan itu tadi, mulai dari yang pemalsuan tadi, ada penindasan, ada eksploitasi, ada yang dirugikan di situ ya Romo, itu sudah masuk ke tindak pidana perdagangan orang. Baik, supaya pemirsa juga jelas, jadi ini apa? Pekerja migran dan juga perdagangan manusia ini dua hal yang berbeda tapi sering saling terkait. Iya, bagaimana bisa membedakan problem ini migran dan juga problem perdagangan manusia ini? Perdagangan manusia ini kebanyakan seperti yang saya sebutkan tadi, Romo, pekerja migran Indonesia ini dari kasus yang saya alami di lapangan, mereka banyak yang pergi dengan dipalsukan ijazahnya, dipalsukan dokumennya, ada pemalsuan dokumen. Lalu mereka ditindas di sana, Romo. Ketika mereka mulai dari rekrut, diangkut, lalu ditempatkan, dikirim dan dipindahkan, mereka itu mengalami semua yang ini tadi, Romo, mengalami semuanya gitu. Pekerja migran ini gitu. Di situ kaitannya. Kaitannya itu ya, jadi banyak yang sebetulnya berniat sebagai pekerja. Awalnya mereka berniat bekerja. Ternyata jalan yang ditempuh tanpa dia sadari adalah sebuah jalan perdagangan manusia itu yang terjadi. Dan ini merendahkan martabat manusia, Romo. Persis problem kemanusiaannya. Problem kemanusiaannya terletak di situ. Nah, sebetulnya kalau melihat masalah pekerja migran di Indonesia lalu juga perdagangan manusia ini atau human trafficking ini sebenarnya akarnya di mana sih? Akar dari seluruh masalah ini sebetulnya? Akarnya di ketidakadilan ya, Romo. Ketidakadilan dan penindasan. Dua kata kunci itu sebenarnya ya, Romo, yang menurut saya untuk menggambarkan keseluruhannya. Tapi apakah ada juga masalah-masalah lain di luar ketidakadilan dan penindasan ini yang melatar belakangi sehingga orang seperti terjebak di dalam situasi ketidakadilan dan penindasan ini? Mungkin lebih ke faktor penyebabnya ya, Romo ya. Mulai dari ada banyak faktor, ada faktor ekonomi, sosial, budaya, lingkungan juga, faktor keluarga dan pendidikan gitu. Dan khususnya keluarga sih yang saya soroti, Romo. Jadi di sana itu pelaku perekrutan bukan orang-orang jauh, Romo, tapi orang-orang dekat, lingkungan-lingkungan sekitar. Mulai dari orang-orang terdekat, ada pamannya, ada omnya, tantenya kah, bahkan orang tua, Romo. Mama mantu, papa mantu yang jadi pelaku perekrutnya. Jadi ketika itu kasusnya udah terungkap, mereka sulit untuk bersaksi bahwa pelakunya itu gitu, Romo. Jadi susah untuk membuka siapa pelakunya gitu. Karena jadi, masih saudara, masih saudara dekat sendiri. Masih sangat dekat, orang-orang dekat gitu, Romo. Dan ketika terjadi kasus ada kesungkanan, ada ketidakenakan untuk korban sulit untuk bersuara begitu. Gitu. Bungkam mereka jadinya. Baik, kita sering mendengar kasus-kasus ini pekerja migran Indonesia yang mengalami kekerasan di luar negeri. Lalu juga banyak yang akhirnya pulang tidak bernyawa lagi ya toh. Benar. Tetapi
migran ini terus terjadi. Orang ingin bekerja di luar negeri dan juga akhirnya perdagangan manusia ini juga masih terus terjadi. Sebetulnya apa yang membuat ini rantai ini terus terjadi itu ya, tidak berhenti itu. Jadi orang masih tetap pengen bekerja di luar negeri. Apa yang membuat kondisi ini tidak bisa berhenti gitu aja? Tidak bisa diputus itu ya. Itu tadi Romo, faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, mulai dari yang faktor ekonomi ya Romo, nggak ada lapangan pekerjaan. Jadi ketika mereka mau makan, mereka nggak ada lapangan pekerjaan, nggak ada yang mau dikerjakan, gimana Romo? Ya. Baru saya itu faktor lingkungan tadi, mulai dari keluarga, lingkungan sekitar juga banyak orang-orang yang pergi di kampungnya. Kenapa dia nggak pergi gitu? Sementara orang lain udah pada pergi gitu ya Romo. Dan mungkin ada 1 atau 2 dari mereka yang berhasil di sana, pulang ke kampung jadi perekrut gitu Romo. Lihat saya sudah berhasil, mari saya ajak gitu. Jadi mereka yang mempermudah rantai ini untuk tidak diputus gitu. Terputus. Iya, gitu ya? tidak terputus. Mereka pelaku-pelakunya gitu. Ada proses iming-iming juga ya. Ada iming-iming, iya. Jadi bahwa dengan bekerja di luar negeri kamu ada gajinya tinggi, gajinya gitu lebih tinggi. Kemudian pekerjaan di sana mungkin ringan, cuman menjaga anak atau cuman menyapu, membersihkan begitu ya Romo. Nggak sesulit kerja mungkin cari kayu di hutan atau ambil air di tempat yang lebih jauh mungkin ya Romo begitu. Jadi siapa yang nggak tergiur dengan keadaan seperti itu Romo gitu. Ada juga faktor kemiskinan yang terjadi di daerah ya. Pasti sehingga ekonomi tadi. Ekonomi itu ya, sehingga membuat orang ingin melakukan apa aja untuk mendapatkan sejengkal nasi ini ya Romo ya. Untuk mengisi sejengkal perut ini. Ya. Baik, Arta saya kira juga ini ya. Jadi melihat keprihatinan waktu itu ikut menolong Suster Lorentino di Kupang dan sekitarnya ya untuk menerima jenazah para pekerja migran yang pulang tak bernyawa. Tetapi juga saya pikir selain hanya menerima jenazah juga harus ada konsientisasi, harus ada sebuah advokasi, sebuah sosialisasi bahwa tindakan preventif ini akan mengerikan kalau terus terjadi. Betul, gitu ya. Rama. Nah, selama ini apa yang dilakukan Arta dalam proses penyadaran pada masyarakat ini, dan juga siapa saja sasarannya, dan media apa yang selama ini dipakai untuk penyadaran ini? Untuk memberantas human trafficking ini tentunya ada tindakan preventif ya Romo, selain kuratif. Jadi kita itu melakukan sosialisasi di banyak tempat. Saya bersama Suster Loren, bersama teman-teman jaringan juga, mulai dari Jepit, Jeruk, dan GPIC yang lain yang ada di beberapa keuskupan yang ada di Nusa Tenggara, melakukan sosialisasi. Mulai dari daratan timur ya Romo, khususnya di Kupang, dari Maubesi, Atambua, bahkan kami sampai ke Flores Romo, mulai dari Ruteng, Ende, Maumere, Larantuka gitu ya Romo. Dan sasarannya itu orang-orang muda Romo. Karena mereka yang lebih rentan untuk direkrut, untuk dipekerjakan. Iya. Anak-anak, mulai dari anak-anak juga, anak-anak SMP, SMA gitu ya Romo. Dari anak-anak kuliah juga kita sering mengadakan sosialisasi, dan masyarakat pada umumnya gitu. Jadi betapa bahayanya human trafficking ini gitu. Untuk tidak ke sana ya harus benar-benar diisi dengan skill dan kemampuan ya Romo gitu. Dan beberapa keuskupan udah memberlakukan karya yang nyata. Mereka memberi dana langsung Romo untuk komunitas-komunitas masyarakatnya, misalnya penyintas-penyintas yang udah pulang di sana atau yang mau pergi gitu ya Romo, dikumpulkan. Satu kelompok itu ada 10 orang. Kayak yang kami lihat langsung di RGS di Ruteng ya Romo. Itu ada ibu-ibu penyintas yang diajari untuk membuat jamu, membuat roti seperti itu. Nah, kalau untuk yang di Larantuka, yang contoh nyata yang kami lihat, itu ada kelompok Mama Sayang. Jadi kelompok Mama Sayang ini didanai oleh keuskupan Romo, oleh pastoran di sana. Lalu diberikan lahan, diberikan dana, pupuk, bibit, bahkan diberikan hewan-hewan ya Romo, mulai dari kambing, sapi gitu. Dan benar-benar mereka dibimbing, dibina Romo. Ini karya yang lebih nyata gitu. Itu yang saya lakukan dengan suster. Kalau di sini di Jogja, saya juga pernah melakukan sosialisasi dengan mahasiswa-mahasiswa teman-teman saya. Iya, bagaimana bahayanya human trafficking, dan ternyata mereka tidak tahu, wah ada ya human trafficking gitu. Seperti kasus yang asing ya Romo,
Padahal ini adalah permasalahan bangsa yang memang luar biasa gitu ya, Romo. Lalu kita sahabat insan Romo ada website untuk menampung kisah-kisah relawan ketika mereka menangani mereka-mereka yang rentan gitu, Romo. Bagaimana mereka mendampingi pemulangan jenazah, mendampingi para korban, itu semua ada di website Sahabat Insan. Gimana mereka berjejaring juga dengan jejaring kemanusiaan yang lain, ada di www.sahabatinsan.org gitu. www.sahabatinsan.org. Iya, di situ bisa dikunjungi. Kemudian saya sendiri selaku mahasiswa ya, Romo, sekarang sedang tesis ya di Magister Ilmu Komunikasi Atmajaya ya, Romo. Saya juga ngangkat tentang representasi human trafficking dalam novel Orang-Orang Oetimo, karya Felix Kanesi. Menariknya, Romo, karya sastra ini merupakan salah satu cara untuk memberantas human trafficking juga. Karena walaupun media mainstream itu berbicara fakta, diberitakan tentang human trafficking, Romo, tapi sastra ini berbicara tentang kebenaran. Kayak pendapat Seno Gumilar Aji Dharma, ketika jurnalisme dibungkam, sastra berbicara, di sini ruang untuk sastra berbicara. Jadi ketika orang membaca karya ini adalah karya orang muda NTT yang menulis langsung gitu, Romo, tentang apa yang dirasakan. Ada banyak kasus permasalahan yang di NTT, tapi salah satu kasus yang saya soroti di sini human trafficking, Romo. Dia menceritakan secara detail bagaimana human trafficking itu terjadi di NTT. Dan saya rasa pembacanya, Romo, itu bisa menyentuh aspek emosinya juga, menciptakan imajinasi para korban ini tuh ternyata seperti ini gitu, Romo. Dan itu bisa menciptakan imajinasi nasionalisme juga, bahwa human trafficking bukan cuma terjadi di NTT. Human trafficking itu merupakan masalah yang tidak hanya di NTT, tapi itu masalah universal, masalah nasional dan masalah global bahkan juga. Internasional, iya, Romo. Global. Di situ kekuatannya. Saya berusaha untuk membuat ini menjadi sorotan gitu, Romo. Untuk membuat ini menjadi perhatian, dan ketika ini udah menjadi perhatian banyak orang, banyak yang konsen untuk menangani kasus ini gitu, Romo. Apakah ada pengalaman yang memilukan hati, yang dimana Arta itu merasa, wah saya gagal, saya tidak bisa menolong? Walaupun beberapa kali udah beberapa kali menjemput, bahkan udah puluhan jenazah yang saya jemput, Romo, bersama Suster Lauren dan bersama teman-teman jaringan di sana. Tapi saya selalu menempatkan bahwa saya ini adalah korban itu gitu, Romo.